Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dan Journey Talk Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 27 November 2022, jam 6 pagi, kita mendengarkan khotbah seperti biasanya. Nah Bapak Ibu, dalam khotbah ini kita bicara mengenai hal-hal penting yang ada dalam kitab Yosua terkait dengan perlindungan hidup Anda dan saya. Nah Bapak Ibu, jangan lupa 27 November 2022, jam 6 pagi, kita bertemu bersama-sama. Tuhan berkati. Shalom saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa dari Aruna Journey Talk Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari Kamis seperti biasa kita sudah mendengarkan tayangan-tayangan dipersingkat, kira-kira 10-15 menit Bapak Ibu. Tetapi pada minggu ini, khusus minggu ini, saya ingin menampilkan satu tayangan audio saja. Sudah cukup lama Bapak Ibu, tapi saya pikir ini penting untuk berbicara mengenai kematian orang fasik dan kematian orang benar. Nah, Bapak Ibu, seri kematian memang sudah ada kompilasinya, seperti ini, misalnya. Ini kompilasinya sudah ada 7 seri, lama waktu itu, kali 7, Anda bisa dengarkan berulang kali di kompilasi ini. Nah, tapi Bapak Ibu, yang ini adalah seri audio. Nah, memang ada yang sama, memang ada yang berbeda, tapi memang ini diambil sebagai dasar kompilasi itu adalah tayangan ini. Tetapi saya tayangkan saja semuanya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan kesan lebih jelas waktu mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, ambil kertas, dengarkan baik-baik, simak bagaimana kematian seorang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan, daya, doa, dan dana yang Bapak Ibu sediakan bagi kami. Memang sampai hari ini kami tidak pernah tahu Bapak Ibu siapa, karena banyak sekali orang-orang yang memberikan bantuan kepada kami, tapi kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap kuat dalam Tuhan, tetap diberkati berlimpah-limpah, dan semua kehidupan Bapak Ibu Tuhan bawa untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Diberkatilah engkau, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali berjumpa lagi di tempat ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara Tuhan, pada kesempatan ini ada satu topik yang saya mau sampaikan. Topik yang sangat ditakuti oleh banyak orang di muka bumi. Dan mungkin bukan hanya banyak orang, tapi hampir semua orang di muka bumi. Bahkan saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang sangat takut terhadap hal ini. Hari ini saya mau bahas soal kematian. Saya percaya bahwa kita sudah banyak belajar soal kehidupan, tapi kita mungkin jarang belajar soal kematian. Ada banyak orang bertanya, Pak, sebetulnya kalau saya meninggal tuh, saya kemana? Dengan mudah biasanya pendeta hamba Tuhan mengatakan, ya kalau meninggal itu pasti perginya ke Firdaus, begitu. Ada orang menyebutkan kalau meninggal ke sorga, tapi sebetulnya kita yang percaya sama Tuhan Yesus, sebenarnya waktu kita meninggal, kita tidak langsung ke sorga, tapi kita pergi ke Firdaus. Nah, dengan mudah saja kalau ditanyakan, apa itu Firdaus, Pak? Terasnya sorga, begitu saja. Nah, saudara saya Tuhan, tetapi banyak orang masih bertanya lagi, Pak, ya saya mengerti, Pak, kalau saya meninggal ini, saya akan ke Firdaus. Atau saya tidak meninggal, Tuhan datang, akan mengalami pengangkatan. Tetapi pertanyaannya, Pak, adalah, kalau saya itu meninggal, tuh prosesnya gimana? Kadang-kadang kalau kita mau bicara sama diri kita sendiri, yang kita takutkan dalam hidup ini mungkin bukan meninggalnya, tetapi adalah prosesnya. Nah, kadang-kadang ketidakmengertian soal proses itu membuat kita kemudian mulai gentar menghadapi kematiannya. Padahal kita tahu bahwa dalam hidup Kristen itu, kematian adalah salah satu cara
atau mungkin saya katakan sebagai satu cara yang Tuhan pakai supaya kita bisa kembali pulang bertemu dengan Dia. Nah, mari saya ceritakan sebentar mengenai satu kisah yang unik sekali. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, saya percaya bahwa pada saat itu manusia tinggal baik dengan Tuhan. Adam dan Hawa itu tinggal baik di Taman Eden, dan mereka makan buah itu dengan bebas. Alkitab menyebutkan engkau boleh makan buah dengan bebas. Tetapi ada satu hal yang unik sekali. Pada saat mereka itu tinggal bersama dengan Tuhan, satu ketika mereka diperdaya oleh si jahat dan kemudian jatuh dalam dosa. Dan sejak dosa itu masuk dalam kehidupan mereka, maka terpisahlah hubungan Tuhan dengan manusia. Dan saya percaya ini adalah topik mengenai pelajaran keselamatan yang sudah menjadi dasar dari pelajaran Kristen. Pada saat orang terpisah dari Tuhan, maka pada hari itu kita tidak bisa ketemu Tuhan dengan mudah secara fisik. Memang ada banyak orang mengalami penampakan atau mengalami satu mujizat, mengalami satu kemurahan Tuhan untuk bisa bertemu Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak bertemu dengan Tuhan itu secara fisik tiap hari. Hadiratnya kita rasakan. Tuntunan Tuhan kita rasakan. Apalagi tahun ini dikatakan sebagai tahun di mana mata Tuhan mau tuntun kita. Tetapi yang mau saya katakan adalah tidak mudah bagi manusia itu untuk kemudian berhubungan secara fisik dengan Tuhan, apalagi banyak hamba Tuhan hari-hari ini bilang begini, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan ngomong sama saya. Dan kata-kata term itu, kalimat itu dipertanyakan sungguh-sungguh termasuk oleh orang-orang yang dalam kekristenan sendiri. Itu Tuhan tuh bicara tuh gimana caranya? Ini dengar-dengeran apa gimana? Pada saya mengerti bahwa Alkitab mencatat nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan pada masa yang lalu sampai hari ini, itu bicara sama Tuhan, itu bicara dengan mudah saja. Dan adalah hal yang sangat normal sekali untuk Tuhan berbicara kepada umatnya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Tetapi kadang-kadang kita sudah mematok bahwa bicara itu harus dengan satu cara A, B, atau C. Akibatnya kita berusaha tanda kutip ingin mengatur Tuhan. Akibatnya kemudian justru kita tidak lagi mengalami proses mendengar yang jelas seperti itu. Nah, saya simpan saja konsep atau cara mendengar suara Tuhan kapan-kapan. Hari ini saya mau bahas soal kematiannya. Nah, saudara saya Tuhan, pada saat orang terpisah dari Tuhan, maka dia tidak bisa lagi berhubungan sama Tuhan. Nah, ini coba saya berikan sedikit ilustrasi. Seorang dipisahkan dari tuannya, kemudian dia ditaruh ke sebuah pulau. Dan kita harus tahu pada saat kita ada di dunia ini, kita ada di satu tempat yang sebetulnya itu terpisah dari Tuhan. Nah, memang setelah dengan kematian Kristus, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, roh kita bisa kemudian menjadi aktif kembali. Manusia itu punya roh, mau dia percaya nggak percaya Tuhan, dia punya roh, tapi pada saat dia bertobat, rohnya menjadi aktif bisa berhubungan dengan penciptanya. Tetapi pada saat yang terjadi itu adalah, pada waktu kita ada di pulau, yang saya katakan sebagai bumi itu, maka kita tidak bisa bertemu secara fisik dengan Tuhan, atau kan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu situasi bahwa kelak kita ini akan bisa kembali sama Tuhan dengan satu cara, yaitu, ya pasti ada dua cara. Yang pertama itu diangkat. Tetapi saya tidak bicara yang diangkat lah. Soal pengangkatan sudah begitu banyak CD dibahas di sana, Anda bisa dapatkan saja. Saya mau bahas mengenai orang itu bisa ketemu Tuhan dengan satu cara yang paling umum, semua orang ngalamin, karena kalau pengangkatan tidak semua orang ngalamin ya. Banyak orang tanya sama saya, Pak ini saya diangkat apa tidak? Begini ya, Anda yang hidup sungguh-sungguh saja masih bertanya, gimana yang hidupnya berantakan hari-hari ini? Saya kasih Tuhan, Anda yang mendengar hari ini, Anda harus mendengar dengan baik bahwa saya ini sebenarnya hamba Tuhan. Saya nggak terlalu khawatir sama orang di luar sana. Kegerakan Tuhan sebentar lagi akan menyapu Indonesia.
Negara ini akan mengalami satu kebangunan rohani di mana banyak orang akan mulai mencari Tuhan yang benar. Dan pada saat itu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidupnya berantakan, mereka yang durhaka, durjana, itu akan ditobatkan, dijamah oleh Tuhan, mereka bertobat mencari Tuhan. Kalau misalnya setelah bertobat, tiba-tiba langsung terjadi pengangkatan, itu yang begitu bertobat, itu langsung enak itu hidupnya. Pertanyaannya mudah, kita yang percaya Tuhan sudah 20 tahun bagaimana? Justru ini sebenarnya firman-firman hari-hari ini, itu menjadi perhatian untuk mereka yang sudah percaya Yesus. Nah, saudara saya Tuhan, salah satu cara yang paling umum waktu orang bisa ketemu Tuhan, itu dengan cara dia itu meninggalkan tubuhnya alias mati. Jadi orang Kristen tuh memandang mati itu harus dengan cara yang berbeda. Banyak orang di luar sana kalau mati, waduh nangisnya sampai kepala dijedotin ke tembok. Seringkali kalau itu orang mati, waduh rasanya, ampun, nangisnya bukan main, bila perlu panggil penghibur-penghibur, dengan segala semarak, tapi tetapnya sedih. Saudara Tuhan, seorang Kristen harus mengerti pada saat dia meninggal, sebetulnya dia meninggalkan tubuhnya. Paulus katakan, kita masih hidup dalam kemah. Kemah itu apa? Tubuh kita. Kalau kita tubuh ini sudah dilepaskan, kita itu orang percaya itu kembali kepada Tuhan yang empunya. Jadi sebetulnya proses kematian itu adalah definisinya mudah. Kembali kepada Tuhan secara utuh. Saya nggak bicara di luar Kristen ya, saya sedang bicara Kristen hari ini. Karena kalau di luar Kristen itu mati belum bertobat, buat saya meninggal masuknya ke Hades, dunia orang mati. Makanya penting sekali Anda yang mendengar hari ini, Anda harus percaya Tuhan Yesus, karena bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, meninggal itu adalah bertemu dengan Tuhan. Nah, mari saya uraikan sebentar. Meninggal atau mati itu adalah proses ketemu sama Tuhan. Jadi proses meninggal itu merupakan satu tindakan atau bukan tindakan, merupakan satu situasi yang sebetulnya menyenangkan. Saya nggak minta Anda meninggal semua ya. Kalau kita meninggal tapi kerjaan belum beres, itu dosa besar. Orang yang tugasnya selesai, Tuhan pulangkan, itu sebetulnya itu anugerah. Karena apa? Dunia ini tidak menjanjikan apapun yang baik loh. Orang sering berpikir bahwa dunia itu, nanti kalau dunia itu bisa menjanjikan banyak perkara yang mewah. Tidak. Dunia akan hilang dengan semua keinginannya. Itu berarti bahwa orang yang tugasnya selesai, terus langsung pulang, itu paling enak. Yang nggak enak, tugas sudah selesai, nganggur-nganggur 3 tahun dosa lagi. Jadi sebenarnya orang tugasnya selesai, langsung pulang, dan Tuhan itu luar biasa kasih sama kita. Pada saat Tuhan tahu kita di puncak rohani tertinggi, Tuhan tuh biasanya kita selesaikan tugas kita di puncak rohani tertinggi, kita dipanggil pulang. Kalau nggak percaya, saya berikan sedikit beberapa fakta. Banyak orang yang sakit, biasanya sebelum meninggal, itu seminggu sebelumnya sehat dulu. Tiba-tiba tekanan darahnya tadi ancur-ancuran, gula darahnya ancur-ancuran, itu yang dimonitornya semua ancur-ancuran, tiba-tiba membaik semua. Berapa Anda punya pengalaman dengan saudara Anda? Dia sakit lama, tiba-tiba seger. Begitu seger dibawa pulang ke rumah. 2 hari lewat. Dan kita mulai bingung. Tadi seger kok meninggal? Sebetulnya Tuhan tuh baik. Begitu orang tuh mau meninggal, Tuhan kasih kesempatan. Beres-beres rumahnya 2-3 hari. Makanya kalau ada orang begitu sakit, tiba-tiba jadi seger, saya sering bilang sama beberapa orang, siap-siap. Karena biasanya Tuhan itu kasih kesempatan, supaya pada saat orang itu sudah sehat, maka dia pulang ke rumahnya, dia mulai ketemu keluarganya, mengampunilah, titip pesenlah, bereskan bon-bon yang belum dilunasi, ya mungkin juga begitu kan. Dia bereskan semuanya dengan baik, setelah semuanya jadi baik, pulang. Berapa Anda mendengar pengalaman, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dalam puncak pelayanannya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang meninggal di dalam puncak pelayanan, kenapa? Rohaninya lagi mantep. Bapak Ibu, Anda sudah mendengar satu CD yang diberikan judul hal-hal atau kejadian-kejadian yang mendahului sebelum pengangkatan. Anda harus dengar di sini dikatakan bahwa apa? Ada beberapa hal yang terjadi sebelum pengangkatan. Salah satunya adalah akan terjadi kebangunan rohani, akan terjadi pertobatan besar,
akan terjadi kegairahan rohani yang luar biasa, baru pengangkatan. Itu ditulis dalam Wahyu ke-14, ayat 14 itu pengangkatannya. Dan kalau Anda baca Wahyu ke-14 ayat 8, 6, 7, 8, itu bicara kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu adalah satu kegiatan yang terjadi sebelum pengangkatan. Perjanjian Lama cuma nulis dengan jelas, Yesaya 60 ayat 8 itu pengangkatan. Yesaya 60 ayat 8 pengangkatan, ayat 7-nya Anda baca baik. Itu pertobatan besar dari bangsa-bangsa di luar. Ternyata Tuhan itu baik. Sebelum ada pengangkatan, dia bikin kegairahan rohani dulu. Supaya apa? Rohani semua orang tuh lagi naik. Termasuk rohani kita yang jadi penuai. Waktu kita naik, waktu kita lagi sama Tuhan sungguh-sungguh, lagi semangat sama Tuhan, yang terjadi adalah dituai. Itu kasih karunia, saudara. Banyak orang nggak mengerti mengatakan begini, orang lagi cinta-cintanya sama Tuhan, tiba-tiba dipanggil pulang. Itu luar biasa daripada dalam kondisi, itu orang tiba-tiba lagi drop, lagi dosa. Yang paling menyedihkan, orang lagi dosa, tiba-tiba dipanggil pulang. Makanya Tuhan berkata, aku tidak berkenan akan kematian. Atau orang benar itu Tuhan tidak berkenan kalau kematiannya dalam kondisi kefasikan. Amin. Makanya perhatikan hari-hari bagaimana kita hidup. Ini kasih karunia yang terselubung, jarang diberitakan. Kenapa sih Tuhan memilih waktu mati orang beda-beda? Karena Tuhan tahu, ini tempat terbaik rohani lagi mantep. Lihat Tuhan kayak begitu baiknya sama kita, amin. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita mau lihat, pada saat kita pulang sama Tuhan, itu pakai cara. Nah, Alkitab tuh mencatat dengan jelas, bahwa cara orang tuh kalau meninggal, cara orang kalau mati, tuh caranya tuh macam-macam. Jadi, cara meninggal tuh macam-macam. Jadi saya harus katakan dulu, definisi pertama. Apa itu meninggal? Meninggal itu artinya pulang ketemu pencipta. Jadi tolong jangan takut. Saya harap selesai khotbah ini Anda dengar, Anda nggak takut mati lagi. Nah, gitu loh, kita jadi tentara loh ini saudara ya, hari-hari ini. Jadi pertama, orang itu kalau dia meninggal, itu adalah ketemu dengan pencipta. Jadi jangan khawatir. Nah, salah satu atau banyak cara yang dipakai untuk orang meninggal, itu kan banyak sekali, betul nggak? Ada dikatakan di sana orang itu meninggal karena sakit, gitu ya. Ada orang meninggal karena kelaparan. Ya, kelaparan itu bicara kurang gizi juga banyak, yaitu vitaminnya kurang, gizinya kurang, bisa meninggal. Ada yang dibilang kalau meninggal itu karena pedang. Pedang itu bicara peperangan, kena bom. Bisa, ya toh. Kena tusuk, bisa. Kerusuhan, bisa. Macam-macam. Jadi orang tuh kalau meninggal macam-macam. Ada lagi yang karena binatang buas. Pak, dimakan sama singa. Oh, bukan. Binatang buas itu adalah virus, amuba, bakteri, kapang, jamur, cacing, macam-macam. Jadi binatang buas. Yesaya mencatat dengan jelas bahwa orang meninggal itu bisa karena 4 hal. Pertama karena kelaparan, pedang, karena sampar, atau binatang buas. Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa yang namanya orang meninggal itu karena sakit, misalnya karena sakit. Nah, kita harus mengerti bahwa sakit itu kita sebagai orang Kristen itu pandangnya beda loh saudara. Soal sakit. Ada yang bilang gini loh sama saya, bilang gini, Pak Pendeta, saya ini sakit 2 minggu. Terus? Ini saya tahu teguran dari Tuhan. Kaget loh saya. Kaget saya. Memang orang kalau sakit itu biasanya lebih dekat sama Tuhan. Orang kalau sakit biasanya lebih sering ke gereja. Tapi saya mau tanya, apa Tuhan mau kita sakit? Nah, coba kita lihat sebentar. Waktu kita ada melihat di Alkitab, Alkitab mencatat bahwa Yesus digantung di kayu salib. Dan waktu Yesus digantung di kayu salib, itu dikatakan oleh Alkitab bahwa dia menanggung dosa kita. Kelemahan kita, amin. Sakit penyakit kita, kemelaratan kita, kegagalan kita, kemiskinan kita. Semua itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu ayat yang luar biasa sekali. Dalam kitab Galatia ke-3, Yesus itu menjadi kutuk. Nah, tolong mengerti. Yesus itu tidak menanggung kutuk loh. Dia menjadi kutuk. Apa beda nanggung sama menjadi?
Bapak Ibu, coba saya ilustrasikan begini. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya orang bawa sampah. Bawa sampah itu jalan biasa, tangannya megang tong sampah. Terus buang sampahnya mungkin di tempat pembuangan sampah. Bawa sampah sama jadi sampah beda loh. Bawa sampah tuh di tangan. Jadi sampah, nyemplung tong sampah. Beda. Yesus itu tidak menanggung kutuk. Dia menjadi kutuk. Makanya pada saat digantung kayu salib, dia itu menjadi kutuk. Orang kalau di bawah kutuk, begitu jadi kutuk, semua dosa, semua kemiskinan, semua kemeratan, kebodohan, penyakit di muka bumi, itu ngumpul semua di situ. Dan dia berkata, tetelestai, sudah lunas. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu membayar apapun. Cuma satu, percaya kepada salib Kristus saja. Nah, saudara saya Tuhan, pada saat Tuhan Yesus itu meninggal di kayu salib, ingat baik, Bapak pernah palingkan wajah loh. Dikatakan di sana, Yesus sampai teriak, Elohi, Elohi, lamak sabachthani. Loh, kalau itu masih Yesus, Bapak itu masih lihat loh kepada Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa, Yesus itu menjadi kutuk. Sehingga Bapa membuang wajahnya. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia menjadi kutuk, semua yang buruk masuk dalam kehidupan manusia. Makanya penting sekali hari-hari ini begini. Ada orang tanya sama saya, Pak, kalau orang hidup di bawah kutuk itu bagaimana? Keluarga di bawah kutuk itu nggak perlu selingkuh, cerai sendiri itu. Orang di bawah kutuk itu nggak perlu salah kelola perusahaan, nggak perlu mismanagement. Itu perusahaan bisa bangkrut sendiri. Orang yang hidupnya di bawah kutuk, nggak perlu salah jalan, ketabrak sendiri nanti. Ada orang yang bolak-balik bikin usaha, saya pernah ketemu orang bikin usaha, seumur hidupnya 18 usaha. Buka warteg tutup, buka wartel bangkrut, buka bengkel jengkel. Sekasih Tuhan, saya nggak ngerti, ini kenapa? Tapi satu hal, dia hidup di bawah kutuk. Orang tidak percaya Tuhan Yesus, kutuk itu belum dipatahkan. Makanya orang di bawah kutuk itu paling menderita. Tiba-tiba tanpa sebab, tanpa ada angin, gak ada hujan, hidupnya menderita sendiri. Karena kutuk itu punya satu sifat, seperti magnet, menarik semua yang buruk. Nah, orang di bawah kutuk, itu yang jelek, kemiskinan, kebodohan, kemeratan, itu nempel sendiri sama dia. Makanya orang di bawah kutuk tuh hidupnya berantakan sekali. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, pada saat orang terima Tuhan Yesus, hidupnya akan merdeka. Nah, tetapi pada saat orang itu merdeka, kan satu ketika tuh dia harus pulang ketemu Tuhan. Tiap orang di muka bumi ini usianya sudah dipatok oleh Tuhan. Jadi, dengar ini baik. Yang matok usia manusia itu Tuhan. Anda mau meninggal usia 40, 45, 34, 70, 80, 105, itu yang matok Tuhan. Tapi saya beritahu, manusia bisa percepat itu. Gimana Pak caranya? Terjun dari mall. Nah, itu bisa kan? Sering tuh zaman sekarang ini gitu tuh. Kita mau bunuh dirinya sekarang gaya orang Jepang. Keren. Dari mall terjun. Bikin susah orang. Ada yang pakai narkoba. Ada yang dipercepat dengan apa? Makannya nggak sehat. Yaitu perutnya buncit-buncit semua. Yaitu. Ada yang kemudian pakai rokok. Itu banyak caranya. Tapi saya beritahu, sebetulnya Tuhan tidak pernah mau kita tuh sakit. Nah, apa kita lihat? Kenapa kita bisa sakit? Sakit itu sebetulnya di mata Tuhan ya saudara. Di mata Tuhan loh ini. Sakit itu diadakan. Jangan bilang penyakit itu nggak ada. Loh, penyakit kita harus tahu, semua di bawah kendali Tuhan loh. Penyakit ada nggak ada. Tapi Tuhan tuh nggak pernah pakai penyakit untuk membuat kita lebih dekat sama Dia. Anda sering berpikir gini mungkin, Tuhan lagi tegur saya nih, saudara. Jadi saya nih dulunya ancur-ancuran ditegur Tuhan. Ya benar, memang. Saya ngerti, orang kalau sakit biasanya bertobatnya lebih cepat daripada orang dikasih bonus. Tetapi begini, orang tuh kalau dia mengerti, di kayu salib ada kanker kan ya? Ya kanker juga di kayu salib juga ada. Dimasuk kayu salib, semua penyakit ditanggung kok. Dan Yesus berkata sudah lunas. Pertanyaan saya mudah saja. Mungkin Tuhan ngelihat kita di gereja tidur. Mungkin Tuhan melihat kita di gereja ngantuk-ngantuk, bahkan nggak dengerin apa khotbah, ngomongin pendeta, atau kita mungkin berseteru dengan orang-orang di samping kita. Dan Tuhan mungkin bilang gini, ini pikiran kita nih, aku ambil sedikit kanker, aku tempel di hidung. Orang kalau pagi-pagi ngaca di kaca, ada kanker di hidung, biasanya nggak kerja.
nyembah 10 jam. Kan gitu. Tetapi sebetulnya saya mau tanya, kalau Tuhan masih pakai kanker untuk membuat kita lebih dekat sama Dia, kalau Dia pakai kanker untuk buat kita lebih rohani, kalau Dia pakai kanker untuk membuat kita lebih cinta sama Dia, berarti waktu Dia bilang sudah selesai, sudah lunas di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia bohong dong. Kan Dia berkata sudah selesai. Nah, ini tolong hati-hati. Banyak orang berpikir Tuhan tuh ambil kanker dari kayu salib, tempel sama kita. Enggak. Orang Dia mau datang untuk ambil semua yang jahat kok. Nah, ini konsep berpikir ini adalah yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Jadi, kenapa seringkali kita ngalami seperti penyakit? Saudara kasih Tuhan, saya harus nyatakan dengan jelas. Nah, ini saya juga nggak bahas soal penyakit hari ini. Nanti kapan-kapan. Kapan-kapan tuh kapan Pak? Sebelum Tuhan datanglah gitu ya kira-kira. Saya nggak janjilah pokoknya. Saudara kasih Tuhan, jadi begini. Penyakit itu dalam kendali Tuhan nggak? Kendali Tuhan. Ada nggak? Ada. Tetapi di mata Tuhan, penyakit itu ditugaskan Tuhan untuk memulangkan manusia. Anda ngerti? Untuk manusia bisa pulang, saya udah bilang di Yeskiel, ada banyak cara. Yang pertama adalah caranya kena penyakit, kelaparan, kena pedang. Jangan bilang begini loh, Pak, kalau mati di mimbar sama mati ditabrak, Pak, lebih kudus yang di mimbar. Siapa bilang? Jangan salah. Proses mati tidak menunjukkan rohani. Hati-hati. Saudara Tuhan, memang kita ini diberikan satu anugerah sama Tuhan. Kita berdoa minta sama Tuhan itu boleh. Minta sama Tuhan boleh. Tuhan, kalau saya nanti meninggal, tolong dalam kondisi yang baik, ditemani oleh keluarga-keluarga. Oh, bisa minta kok. Kita ini anak. Jadi, kita ini orang spiritual. Amin. Kita harus terbiasa sama hal spiritual. Jadi jangan tiap hari cuma kompeten, gape, atau cari duit. Enggak, kita juga hal spiritual kita harus mengerti. Memerintah alam. Meminta bantuan Tuhan melalui meminta malaikat bekerja dengan nama Tuhan Yesus. Kita harus bisa. Kenapa? Kita ini orang spiritual. Dan ini tahunnya. Di mana kita bergerak dengan cara-cara spiritual yang luar biasa. Extraordinary spiritual. Saudara Tuhan, penyakit itu diadakan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak hancurkan penyakit tuh, nggak. Ada bilang, semua penyakit dibabat habis. Siapa yang bilang? Alkitab bilang, akhir zaman tandanya apa? Sampar di mana-mana. Tuhan ada mengendalikan. Dan salah satunya Tuhan pakai cara untuk manusia pulang. Itu bisa dengan sakit. Jadi di mata Tuhan, orang-orang kudus, gitu. Kalau semua orang kudus tiba-tiba tuh mati, menguap, wah, seperti parfum. Ya nggak begitu. Ya, kalau begitu semua orang pengen jadi orang kudus dong, pengen jadi orang Kristen. Enggak, gini. Jadi Tuhan itu kalau ada penyakit, bisa nggak penyakit itu dipakai untuk pulangkan manusia? Bisa. Jadi di mata orang percaya, seharusnya kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan mengendalikan penyakit supaya kita bisa pulang ketemu Dia. Jadi proses mati itu tidak ada lebih rohani nggak rohani. Pak, yang mati ketabrak sama mati jatuh dari mimbar, lebih kudus yang mana? Nggak dijamin, itu semua haknya, prerogatif ada dalam Tuhan. Anda nggak bisa mengatakan, kalau mati di ranjang lebih sakti daripada yang matinya di laut. Siapa bilang? Kita nggak bisa menentukan kok. Nah, jadi Tuhan bisa pulangkan manusia melalui cara-cara itu. Makin banyak cara pulang, makin enak tuh ya harusnya. Nah ini, Anda pergi kebaktian di satu tempat. Tempat itu, biasanya jemaat itu kalau tempatnya strategis, angkot lewat, ojek lewat, bemo lewat, bajai lewat, taksi lewat, biasanya tempatnya ramai itu kebaktian tuh. Tapi kalau terpencil nun jauh di sana, males tuh jemaat datang biasanya. Tapi kalau tempat ini lain, ya toh. Saya mau tanya, kalau Anda pergi kebaktian, Anda hari itu nggak bawa mobil pribadi, nggak bawa kendaraan pribadi, yang lewat depan kebaktian Anda, itu bajai lewat, angkot lewat, bis lewat, taksi lewat, semua jenis angkutan umum lewat. Saya mau tanya, Anda senang enggak? Senang toh? Ya senang. Berarti kalau makin banyak variasi penyakit, Anda makin senang enggak? Mari kita ubah cara pandangnya sekarang. Tuhan saya beritahu. Variasi penyakit mau makin nambah kek,
Kita orang Kristen nggak perlu takut. Setiap orang ditentukan Tuhan untuk pulang dengan satu cara. Mau 1000 penyakit di luar sana, Alkitab bilang 10.000 sebelah kananmu, 1000 sebelah kiri rebah, nggak bakal menimpa kita. Ini penting. Jadi hari-hari ini kita harus berani. Kenapa? Kita sedang masuki masa penuaian nih. Tolong jadi berani. Bold. Gitu. Nah, saudara-saudara Tuhan, pada saat jadi varian penyakit makin banyak, itu jangan saking stres. Kenapa? Kita sudah menubuatkan, makin banyak jenis penyakit, berarti Tuhan datang semakin cepat. Kan padanya begitu. Jadi jangan makin, ada penyakit. Enggak. Kita ini ditetapkan untuk pulang dengan satu cara. Satu cara. Jadi, kalau penyakit makin banyak, tenang saja. Anggap enteng saja, bilang begini, berarti kendaraan pulang makin banyak variasinya. Kan gitu. Tapi jangan Anda kemudian menambahi penyakit sendiri loh. Nah, sebetulnya kalau kita mau bilang soal penyakit seperti itu, mari kita lihat. Soal mati itu bagaimana? Saya mulai dari perjanjian lama dulu ya. Bahwa orang tuh kalau meninggal, itu ada tempatnya. Nah, soal tempat ini saya mau bahas dulu. Di perjanjian lama, orang meninggal, itu tempatnya itu adalah dunia orang mati. Ingat, orang perjanjian lama itu nggak pernah tahu meninggal masuk mana. Konsep teologis pengajarannya belum ada. Orang kalau meninggal ya masuk dunia orang mati. Misalnya, Bilangan 16 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ya saya minta Anda sabar-sabar saja, hari ini pengajaran jadi panjang ini. Bilangan 16 ayat 33 mengatakan seperti ini, bahwa demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka. Berarti yang namanya orang turun ke dunia mati itu di bawah toh? Turun loh. Berarti dunia orang mati di mana? Di bawah kan? Iya. Jadi bumi menutup mereka. Jadi dunia orang mati dia di mana? Di bawah bumi. Jadi dunia orang mati itu adanya di bawah bumi. Nah, mari kita lihat sebentar bagaimana soal kematian yang dipakai secara umum. Yang saya katakan sekarang ini adalah kematian gaya orang umum ya. Nanti gaya orang Kristen matinya beda lagi. Jadi kita lihat dulu Pengkhotbah 12. Seorang yang sangat berhikmat sekali, yang dipakai Tuhan luar biasa, nggak pernah ada yang punya hikmat seperti ini lagi, kata firman Tuhan, namanya Salomo. Jedidah, yang dikasihi. Anak dari Raja Daud, bapaknya seorang seniman, anaknya juga seniman ini, sama. Ternyata menurun itu benar juga ya. Pengkhotbah 12. Dia catat mengenai proses mati orang normal. Jadi ini belum ada Yesus nih, belum ada Yesus. Hari itu belum ada Yesus. Orang meninggal itu masuk ke dunia orang mati. Cerita bahwa orang meninggal tuh bisa ke dunia orang mati dengan namanya adalah Hades, dalam bahasa Yunani, Sheol dalam bahasa Ibrani. Dan orang percaya Yesus masuknya ke Firdaus, itu cerita baru ada di kitab Lukas. Tetapi di kitab Perjanjian Lama, semua orang mati itu konsepnya satu, masuk ke dunia orang mati. Setelah Tuhan Yesus lahir dan ada dan dia melayani, mengajar, barulah terbuka satu teologi baru, bahwa orang kalau mati percaya Yesus itu tempatnya beda. Nah, mari kita lihat urutan kematian, gaya kematian duniawi. Ingatlah, Pengkhotbah 12 ya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Satu, orang itu kalau sudah mau dekat kematian, ada beberapa urutan. Satu, hasratnya, ini meninggal normal loh ini. Jangan, zaman sekarang ini soalnya mobil kencang semua, ngelawan arus lagi motornya ya. Orang tuh kalau biasa sudah mau dekat sama Tuhan, semakin usia bertambah, itu hasratnya terhadap muka bumi udah mulai berubah. Makanya orang makin tua usia, biasanya makin bijak. Ngomongnya dekat sama Tuhan. Ini nggak cuma orang Kristen. Di luar sana orang biasanya dulunya, wah jagoan, jawara, preman. Begitu sudah tua, biasanya dia nggak ingin anaknya seperti dia dulu. Makin bijak, kenapa? Kita bilang, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun yang kau katakan, waduh, sudah nggak
kebut-kebutan, narkoba, kehidupan malam, itu udah nggak minat lagi. Berikutnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Apa itu? Hari-hari kenikmatan, hari kesenangan gelap. Jadi kalau ngelihat yang biasanya kalau kita zaman dulu kan perginya ke tempat yang remang-remang gelap, kadang-kadang terang kan gitu, nightclub gitu loh maksudnya. Gitu. Itu satu. Berikutnya, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Awan-awan itu clouds. Stres, kadang-kadang tekanan pikiran, dan setelah hujan, apa tuh hujan? Air mata. Sudah keluar air mata, stres lagi. Beda. Anak muda zaman sekarang air mata nangis, ganti pacar besok. Kalau orang sudah mendekati hari-harinya, itu begitu air matanya turun, stres lagi. Senang sebentar, matanya turun, nanti stres lagi. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Anda tahu rumah itu apa? Rumah tubuh kita. Rumah ini tubuh. Anda tahu penjaga rumah itu apa? Tangan. Tangan gemetar. Tangan mulai gemetar. Itu penjaga rumah. Coba kalau orang bela diri, nomor satu apa? Tangan toh? Iya, tangan dulu. Tangan itu menjaga rumah. Makanya kalau Anda diancam orang atau ada orang memasuki wilayah Anda, nomor satu tangan dulu. Tangan dulu yang mulai. Coba kalau marah, nggak pakai tangan, biasanya marahnya nggak lama. Orang kalau marah, tangannya ikut ke belakang. Marahnya sebentar. Tapi kalau tangannya dilepas, wah nunjuk, itu lama tuh. Terus aja nunjuk, nggak berhenti-berhenti. Gitu. Itu menjaga tubuh. Kenapa orang kalau marah tangannya nunjuk keluar? Supaya memberikan arti, jangan maju lebih dekat. Tanganku siap mengajarkan gitu. Tangan ya. Orang-orang kuat membungkuk. Anda tahu orang kuat itu apa? Kaki dan lutut. Dan perempuan-perempuan penggiling. Gigi. Berhenti karena kurang jumlahnya. Kan bener? Ya itu ada di sini. Ini ada di sini. Dan yang melihat dari jendela, semuanya jadi kabur. Matanya mulai bular. Ya toh? Gitu. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Anda tahu pintu itu apa? Mulut. Udah susah bukanya. Makan males. Dan bunyi penggilingan jadi lemah. Gusinya lemah, udah. Dan suara seperti kicauan burung. Semua penyanyi perempuan tunduk. Bahasa Inggrisnya bagus. Suaranya rendah. Orang makin tua, suaranya nggak bisa tinggi lagi. Coba penyanyi-penyanyi, wah melengking 3 oktav setelah tua. Suaranya mulai parau, nggak jelas ngomongnya. Terus, orang menjadi takut tinggi. Nah, kalau sudah ngalami semua, mulai takut ngalami ketinggian. Apa tinggi? Mau pulang takut. Ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Ada pohon badam tahu? Pohon badam itu adalah rambut putih mulai muncul. Nanti jatuh seperti almond tree. Pohon badam itu rambut putih. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Belalang itu adalah onderdil kecil dalam tubuh kita. Mulai susah kerjanya. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumah yang kekal, peratap berkeliaran di jalan. Ini kalau saya urutkan bagus sekali. Saya ulang ya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan dunia bagiku dalam dunia ini. Sebelum hari-hari kenikmatan itu menjadi gelap, stres, tekanan datang sesudah air mata turun, pada saat tangan-tangan gemetar, kaki lutut menjadi terbungkuk, dan gigi geligi berhenti karena kurang jumlahnya, mata menjadi kabur, kemudian mulut menjadi tertutup, gusi menjadi lemah, suara menjadi parau dan bernada rendah, sehingga orang menjadi takut untuk pulang. Rambut putih mulai bertumbuh dan seluruh organ tubuh menjadi sulit bekerja, nafsu makan tak lagi ada. Jelas tuh ya, kata dari situ. Nah, teruskan. Sebelum rantai perak diputuskan, rantai perak itu silver cord, bukan silver chain. Silver cord itu bicara mengenai tulang punggung nih loh, belakang. Makanya penting sekali,
Kalau Anda lihat ya, tulang punggung kita tuh tulang yang paling penting. Karena tulang punggung ini mengikat organ. Bayangkan tulang punggung yang sekecil ini. Tulang paling besar aja kecil. Makanya orang kalau kena hantam tulang punggung itu bisa lumpuh. Karena dia mengikat jantung, itu jantung itu yang megang siapa? Itu kan nggak mungkin pakai tali rafia. Nggak mungkin pakai saraf, itu diikat pakai tulang, ini semua tulang nih. Dan semua tulang yang mengikat depan ini dimulai dari tulang punggung. Sebelum pelita emas dipecahkan, atau pelita emas itu kepala kita. Ini dari sini muncul yang namanya cahaya. Pikiran-pikiran, kreativitas, hikmat dari kepala kita. Emas artinya apa? Kualitasnya luar biasa. Sebelum tempayan itu paru-paru. Dihancurkan dekat mata air itu ginjal. Roda timba dirusakkan di atas sumur. Roda timba itu adalah jantung, sumur itu peredaran darah kita. Dan debu kembali jadi tanah, seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya Tuhan, saya ulang yang bagian bawah. Manusia pergi ke rumah yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum tulang-tulang diputuskan atau dirusakkan, sebelum kepala dipecahkan, sebelum paru-paru menjadi rusak dan ginjal tidak bekerja lagi, jantung dan peredaran darah menjadi rusak dan tubuh kita kembali jadi tanah. Alkitab catat dengan jelas urutan organ apa yang hari ini kita harus pelihara. Nggak semua organ disebut di sini. Empedu nggak disebut, hati nggak disebut, tapi di sini disebutkan organ-organ utama tubuh kita. Bapak Ibu, kalau ada dokter, Anda tahu di seluruh tubuh kita ini ada beberapa organ yang Anda harus perhatikan baik-baik. Karena organ-organ itu organ penting. Kenapa organ yang ada yang dua, ada yang satu? Dua organ itu artinya penting sekali. Kenapa paru-paru harus dua? Kenapa telinga dua, mulut satu? Karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Kenapa paru-paru dua? Kenapa ginjal dua? Yang dua itu bisa penting-penting itu semuanya. Nah, saudara Tuhan, ini cerita mengenai proses kematian. Secara umum. Kita bilang dengan jelas, apabila semuanya sudah diputuskan, maka debu akan kembali jadi debu. Jadi tanah. Nah, mari kita lihat sebentar. Bagaimana penciptaan manusia, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana proses manusia itu terbentuk. Alkitab bilang dengan jelas dalam Kejadian 2. Manusia itu dibentuk dengan cara begini. Diambil tanah. Tanah ini tubuh kita. Di dalam tanah itu ada organ. Manusia dibuat dari tanah, amin? Sapi dibuat dari apa? Tanah. Ikan? Burung? Ayam dibuat dari? Karena Anda dan saya dibuat dari tanah, maka tiap hari Anda makannya tanah tuh. Loh, Bapak Ibu makan sapi nggak? Sapi tanah bukan? Nah, saya mau tanya, makan tempe kedelai nggak? Tempe kedelai dari mana asalnya? Tanah. Makan bayam nggak? Ya, bayam dari mana asalnya? Tanah. Makan ikan nggak? Ya. Makan burung dara nggak? Makan ayam? Nah, ayam dibuat dari apa? Bukan mutiara kan? Nah, hidup kita ini berasal dari tanah. Makanya Bapak, Ibu, dan saya makannya tanah tiap hari. Saya mau tanya, kita makan apel tuh? Apel berasal dari mana? Dari pohon. Pohonnya nanam di mana? Tanah. Makanya manusia karena dari tanah, makannya dari tanah. Kejadian 2:7 bilang begini, ketika Tuhan mengambil manusia, tubuh diambil manusia itu, setelah itu diambil, yang terjadi adalah dia meniupkan nafas. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu roh tuh kayak apa, gampang. Nafas kita ini loh. Ini loh. Ini roh nih. Alkitab bilang dengan jelas. Maka Tuhan Allah menghembuskan nefes. Nafas hidup. Itu nefes. Nah, ruah menghembus nafas hidup ke dalam hidung. Jadi pertama kali kayak TV. TV itu sudah ada yang namanya peralatan kecil-kecilnya tuh. Lengkap, TV itu lengkap semuanya. Semuanya ada. Cuma satu,
TV tidak pernah bisa mengeluarkan apapun karena tidak ada listrik. Yang namanya nafas itu kayak listrik. Begitu dikasih listrik, truk, TV bisa keluar, gambarnya bagus, Anda bisa tahu ini warna nggak warna, Anda bisa tahu resolusinya bagus apa tidak, pixelnya berapa, Anda tahu semua. Kehebatan sebuah TV hanya terjadi apabila Anda punya setrum. Nah, sama dengan tubuh manusia. Kita nggak pernah tahu kehebatan Anda, kemampuan Anda, selama Anda tidak punya nafas. Kalau Anda dan saya punya nafas, maka kita akan bisa menampilkan Anda ini orang artis, seorang seniman, seorang pengacara, Anda jago apa, ketahuan semuanya. Tetapi karena tidak ada nafasnya, nggak ada setrumnya, nggak kelihatan tuh TV-nya. Nah, mari kita lihat. Perhatikan baik-baik, ada unsur yang namanya unsur tubuh, ada unsur yang namanya adalah unsur roh, ruah. Roh. Dari tubuh sama roh, dua unsur ini, itu kalau menyatu, jadi setrum menyatu ke listrik, listrik menyatu ke TV, TV kan ada macam-macam toh, yang kecil-kecil tuh komponennya. Itu kan benda yang dapat dipegang toh, hardware itu dapat bisa dipegang, nyata. Ada yang namanya tubuh bisa dipegang nggak? Nyata. Organ tubuh nyata toh? Nyata, ada semua. Kena dengan roh. Pada saat tubuh kena dengan nafas roh, maka akan muncul yang namanya itu jiwa. Makanya manusia itu bukan dikotomi, jiwa dengan tubuh, bukan. Alkitab bilang, aku berdoa supaya roh, jiwa, tubuhmu. Artinya, tiga, trikotomi. Ada roh, ada jiwa, ada... Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini roh, ini tubuh. Waktu tubuh dan roh itu menyatu, kerak, muncul jiwa di tengah. Jiwa ini tumbuhnya pelan sekali. Jiwa tumbuhnya pelan. Contoh, ada tubuh yang bisa dilihat dari luar tuh. Kalau menyatu, muncul jiwa. Makanya perhatikan baik-baik. Bayi itu jiwanya baru tumbuh kalau tubuhnya dikasih makan. Begitu roh sama tubuh menyatu, muncul jiwa. Nah, supaya roh, jiwa, dan tubuh tidak terpisah, mereka tuh harus diikat. Diikat oleh yang namanya kehidupan. Amin. Jadi, roh, jiwa, tubuh biar nggak terpisah. Kalau terpisah mati kan? Supaya tetap jadi satu, mereka harus diikat. Nah, kalau diikat, itu harus pakai kehidupan. Nah, kehidupan itu disimpannya di dalam darah. Saya ulang. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh, dan itu disimpannya di dalam darah. Nah, kita berkata bahwa dalam darah ada nyawa. Nyawa itu kehidupan. Jadi dalam darah ada nyawa. Jadi saya ulang kembali, ada tubuh, ada roh. Kalau itu menyatu, nempel, muncul jiwa pelan-pelan di tengah. Supaya nggak pecah, dibikin ikatan. Ikatannya itu adalah kehidupan. Amin. Tapi kehidupannya dibungkus oleh darah. Nah, kita bilang dengan jelas, dalam darah ada kehidupan. Jadi yang membungkus dari luar itu kelihatan adalah darah. Makanya kalau itu darah ditusuk, orang ditusuk, cerk, darahnya keluar, kehidupannya lepas. Saya ulang. Kalau orang ditusuk, darahnya keluar, darah membungkus apa tadi? Kehidupan. Karena ditusuk, darahnya keluar, kehidupannya lepas. Kehidupan itu seperti rantai perak. Seperti tadi katakan, bukan silver chain, tapi silver cord. Sebetulnya adalah kawat perak. Nah, saudara Tuhan, jadi ada tubuh, ada roh, di tengahnya muncul jiwa. Jiwa diikat oleh kehidupan atau nyawa. Nyawa dibungkus dalam darah. Tugas Anda sama saya gampang sekali. Kalau Anda pengen hidupnya sehat,
urus darah Anda dengan benar. Makanya sekarang ini banyak orang tanya, Pak, kehidupan itu yang benar gimana sih, Pak? Jantung berhenti, apa batang otak berhenti? Pengobatan yang benar menurut firman Tuhan, itu pusat kehidupan itu jantung. Gitu saja. Pengobatan timur memang mengatakan bahwa ada yang mengatakan pusat kehidupan itu saraf atau batang otak. Makanya pengobatan timur tuh kalau Anda sakit, pakai tusuk jarum, kan gitu. Saraf dikotak-atik tuh. Jadi ada sonaterapi, dikotak-atik sarafnya. Karena mereka percaya bahwa kehidupan tuh dipicu dari saraf. Saraf itu lebih cepat ke jiwa sebetulnya. Tapi Alkitab bilang dengan jelas, dalam darah terletaknya nyawa, kehidupan. Nah, kalau darah Anda misalnya kena penyakit demam berdarah, darahnya hancur nggak? Kalau darahnya hancur, kehidupan keluar nggak? Bisa goyang-goyang tuh kehidupannya. Kalau darah sampai tidak bagus, Anda kurang makan supaya dapat darah toh? Anda nafas supaya darahnya bagus kan? Ya. Anda minum obat supaya darahnya bagus kan? Nah, kalau Anda tanya semua penyakit itu kenapa sih muncul? Kebanyakan karena kurang suplai darah. Coba setiap organ Anda, suplai darahnya kurang. Pasti Anda sakit. Gitu. Mata biar sakit, biar nggak sakit minum apa? Wortel katanya, pakai bayem. Supaya apa? Nanti itu bisa memperbesar aliran darah. Lah, berarti mata tuh bisa dapat hidup karena apa? Ada darah di sana. Kenapa bisa dapat hidup? Karena dalam darah ada apa? Orang kalau kurang darah, transfusi kan? Bukan nambahnya, bukan nambah ludah, bukan. Waduh, menjijikan sekali kalau ludah ya. Bukan nambah ludah, nggak nambah niup mulut, gitu. Nambahnya apa? Darah. Karena dalam darah ada kehidupan. Nah, kalau darah Anda nggak jaga, misalnya kena penyakit, darahnya hancur, kurang darah, nggak produksinya kurang banyak, atau ditusuk orang keluar darahnya. Kalau darahnya pembungkus kayak kabel tuh loh. Kabel kan ada karetnya, dalamnya ada kawatnya kan? Kalau karet kabelnya itu sampai terkelupas, bahaya nggak? Bahaya. Darah kalau sampai kurang, makanya tubuh manusia, wah isi darah semua ini. Kalau sampai kurang, kalau darah sampai keluar, darah sampai nggak produksi, nggak cukup, itu darahnya hancur, padahal kehidupan disimpan dalam darah, pembungkusnya hancur, itu tali yang ikat kendor. Begitu talinya kendor, yang terjadi adalah roh, jiwa, tubuhnya agak terpisah. Akibatnya orang mulai pusing, geliyeng. Orang kalau dia sudah sakit, pusing nggak? Jadi gini, kayak mau lepas gitu. 3 yang nempel tadi kayak mau lepas. Kenapa? Kalau sampai darahnya keluar ngocor, keluar kemuan, sakit darahnya, kurang darah. Begitu darahnya suplainya kurang, kehidupan di dalamnya kurang, itu ikatannya mulai akan kendor. Ini kalau gini lepas ini, kalau sampai kendor, roh jiwa tubuh nggak menyatu lagi. Orang kota bilangnya hun-hun. Diajak ngomong nggak nyambung, nggak tahu kemana. Orang pernah ngerasa pingsan? Sebelum Anda pingsan, saya mau tanya, 2 tambah 2, nggak akan dijawab itu? Mau lepas itu. Kalau ikatannya nggak segera dikuatkan lagi dengan cara transfusi darah, sampai ikatannya lepas, jadi 3 ini, tiba-tiba lepas, kalau sampai tiba-tiba lepas, meninggal orangnya. Saya ulang ya, ini kalau lepas, meninggal orangnya. Makanya perhatikan baik, saya ulang kembali faktanya. Bukankah orang yang mau meninggal, yang sudah darahnya rusak, tubuhnya sudah rusak, pompa darahnya udah nggak bener, perhatikan ya, kalau sudah orang mau meninggal, bukankah biasanya orang mulai melihat dunia lain? Ketemu nggak sama orang-orang di sana? Saya pernah nemenin orang mau meninggal itu sering sekali. Itu pendeta biasanya begitu. Jangan bilang saya pendeta pecabut nyawa ya. Saya kalau doain orang dulu meninggal semua. Sekarang ya enggak. Orang kalau mau meninggal itu bisa begini. Kok rame ya di sini?
Aneh. Padahal yang nungguin cuma berdua. Anaknya sama istrinya. Tapi cuma ngomong gini, kok rame ya di sini banyak orang. Kenapa? Orang mau meninggal, itu darahnya sudah mulai banyak hancur, sehingga tali yang ikat sudah kendor. Roh, jiwa, tubuhnya sudah mulai pisah. Begitu sudah mulai pisah, dia sudah mulai melihat dengan mata yang berbeda. Sering nggak Anda bilang begini? Teman-teman Anda atau kerabat Anda, itu opa sudah manggil-manggil. Ya? Itu teman saya dulu yang zaman SMP sudah ada tuh. Sekasih Tuhan, ayatnya jelas dibilang apa? Bahwa tali yang mengikat kehidupan kita, itu namanya rantai perak, silver cord. Itu Alkitab ada di sini. Keluaran 12. Sekasih Tuhan, saya akan ceritakan satu kisah. Ada orang kebut-kebutan naik motor. Kebut-kebutan naik motor. Wah, begitu dia ngebut, tiba-tiba dia ketabrak kecelakaan. Kecelakaan, dia langsung tewas. Tapi karena dalam kondisi dia ngebut, dia tabrakan, begitu mati seketika, orang ini kaget. Aduh, untung aku selamat dari tabrakan. Dia nggak sadar, itu dirinya sendiri. Jadi waktu dia tergeletak di jalan, dia pikir tuh orang lain. Dia bilang, aduh enak, tenang, untung aku nggak kenapa-kenapa. Orang yang mati seketika, biasanya dia tidak sadar dia sudah meninggal. Sekasih Tuhan, tidak berapa lama, Alkitab mencatat dengan jelas, ada benang kehidupan yang mengikat antara tiga unsur ini. Namanya silver cord. Saya baru ngerti, dulu kalau saya membaca kisah orang yang meninggal mati suri kembali lagi, saya baca berkali-kali, saya tuh orang yang gak gampang terima. Kalau Alkitab gak pernah ngomong, Alkitab gak sebut, gak bakal saya percaya mau pendeta dari sorga turun, kalau gak ada ayatnya, saya nehi gak mau terima. Jadi kalau ada orang cerita, kisah bangkit dari mati, kisah pulang ke rumah Bapa dan datang lagi, kisah pergi ke sorga dan pulang lagi, saya sangat berhati-hati sekali. Saya cari firman-Nya, tetapi satu ketika waktu saya sedang membahas ini, Tuhan ajar saya sendiri. Nah, silver cord, saya sering ada orang cerita begini, Pak, saya tuh pernah mati suri, Pak. Ini saksian nih. Orang ini waktu meninggal, dia kaget. Dia nggak siap sama sekali. Dia masih pengen di dunia, tapi dia nggak siap. Tapi dia sudah meninggal. Dan dia sadar bahwa ternyata yang meninggal tuh dia. Dia bingung nggak tahu mau kemana. Waktu dia melangkah, tiba-tiba antara yang jasad meninggal itu dengan dia, itu ada seperti tali warna perak. Terus tiba-tiba waktu dia jalan makin jauh, tali itu putus. Setelah putus, dia cerita, dia ini seperti ngambang. Cerita itu hampir ada belasan tahun, di kepala saya ada. Saya bukan tipe orang yang selalu membuang pendapat. Banyak orang zaman sekarang ada pendapat yang salah, langsung dibuang. Oh, enggak boleh begitu. Saya simpan semua cerita dan pendapat orang. Mau benar, mau salah, di rak kepala saya. Saya simpan bertahun-tahun. Kenapa? Satu kali siapa tahu Tuhan membuka rahasianya. Kan bisa tuh ya? Kita jangan bilang bahwa, oh ini salah, ini benar. Oh, belum tentu. Kalau Tuhan betul-betul mengajar seseorang mengenai apa yang betul, dan kita waktu itu belum nyampe ke sana, kita sudah bilang salah, jangan-jangan kita salah loh, dosa loh kita. Saya simpen belasan tahun di kepala saya cerita itu. Sampai satu hari Tuhan bilang, nah, cerita bahwa orang antara yang meninggal sama tubuhnya itu ada pertalian rantai, itu di Alkitab ada. Saya udah baca Alkitab berkali-kali. Saya bolak-balik. Saya baru ketemu dengan bahasa Inggrisnya silver cord di Pengkhotbah 12 itu. Ya ampun, saya bilang bertahun-tahun saya cari nggak ketemu, ini ketemu di sini. Oh, saya Tuhan, saya baru mengerti. Ini prosesnya begini. Saya ceritakan dulu yang mati yang seketika sama mati sakit ya. Jadi enak. Ini buat masukan saja. Di luar Tuhan ya.
Nanti yang Kristen nanti belakangan, nanti itu 3 jam lagi. Pada saat orang mati seketika, dia ngebut, dia tabrakan, jeder, tubuhnya mati seketika, pecah, darahnya keluar. Itu langsung roh jiwa tubuh pecah itu. Tubuh kembali ke tanah. Mau dikubur boleh, terserah ya. Apa terserak di tanah? Ya, maaf kata menakutkan sedikit, ngeri, terserak. Nanti akan dikubur. Roh kembali kepada empunya. Alkitab bilang dalam Khotbah 12. Mau Anda dosa kek, mau Anda kudis, kuda, mau Anda ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, roh itu kembali kepada si empunya. Nah, yang dihakimi yang mana Pak? Yang nunggu penghakiman? Jiwa. Lihat orang kaya, dia bilang begini, aku punya timbunan, aku bikin gudang lebih besar, supaya nyamanlah jiwaku. Apa kita bilang? Hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil. Baca Wahyu 6 ayat 9, jiwa-jiwa di bawah mesbah yang nanti masuk ke Firdaus, yang masuk nanti ke Hades itu jiwa. Jiwa itu apa? Seluruh cara berpikir Anda, kehidupan Anda hari ini, semuanya masuk ke sana. Roh kembali kepada Tuhan. Nggak ada setan bisa terima roh, ngambil roh. Nah, soal itu belakangan aja. Kapan-kapan lagi saya jelasin nanti ya. Itu soal nanti. Nanti roh gimana baliknya. Soalnya Tuhan, tubuh di bumi, ketinggalan. Jiwa disimpan dulu di 2 tempat. Pilih salah satu. Hades atau Firdaus. Itu kalau mati seketika. Itu kalau mati seketika, dar gitu mati. Dia tuh kaget, dia masa belum mati. Waduh, untung saya belum mati. Padahal sudah mati. Terus dia bingung. Kenapa? Nggak ada orang ngelihat dia. Luntang-lantung di situ. Nggak tahu mau kemana. Nggak berapa lama kemudian, proses dimulai. Dia akan pulang, dijemput. Nah, yang jemput siapa nanti, belakangan. Tergantung gimana hidupnya. Yang kedua, meninggal pada saat kematian dengan sakit normal. Sudah sakit berbulan-bulan, makanya bedakan. Sakit yang membawa kematian, sama sakit yang tidak bawa kematian. Yang betul tuh begini, Tuhan itu bisa izinkan kita sakit nggak? Bisa. Tujuan sakit itu apa? Pulang. Jadi kalau ada orang masuk rumah sakit, keluar, masuk, jadi donatur rumah sakit, sebetulnya itu bukan rencana Tuhan. Tuhan itu kalau mau pulangkan kita, dia pilih dari semua cara, salah satu caranya pakai sakit. Oh banyak hamba Tuhan meninggal karena sakit kan? Jangan bilang itu nggak rohani, itu rohani. Dia meninggal karena sakit. Jadi penyakit itu dijadikan sebagai sarana memulangkan, bukan sarana menyakiti. Bisa tahu hari ini dari cerita saya tadi yang dari awal, penyakit itu sarana memulangkan manusia, bukan menyakiti manusia. Jadi kalau Anda merasa ada penyakit yang menyakiti, apa jadi menyakiti? Sembuh kumat, tobat kumat dulu. Bolak-balik. Segera saja kita periksa. 1. Apakah karena kesalahan perilaku kita? Kesalahan kita tidak berhikmat? Atau karena kuasa-kuasa gelap? Atau karena kita memang hidup tidak sehat? Periksa saja gitu. Karena kalau memang yang dari Tuhan, itu tujuannya adalah pulang. Jadi begini, dari atas ke bawah grafiknya, turun pelan-pelan, trek, turun ke bawah, pada titik tertentu, sehat dulu, naik lagi, bus, hilang. Tapi kalau grafiknya sembuh, balik, masuk rumah sakit, sembuh. Saya pernah ketemu satu orang, setelah menikah nih suami istri, suaminya 6 kali ke ICU, istrinya 6 kali ke ICU. Anda tahu kenapa? Karena pada saat pernikahan itu pakai untuk upacara kefasikan, penyembahan berhala. Kristen cita Tuhan, pesta pernikahannya pakai begitu. 6 kali masuk rumah sakit suaminya, istrinya 6 kali. Selama 6 bulan sudah 6 kali, draw, seri, kalau tanding seri itu. Ketemu saya 4 bulan kemudian, setelah saya doakan, itu dia minta ampun, dia bakar semuanya, dia minta ampun. Dia ketemu saya lagi 4 bulan kemudian, dia cerita lagi. Gimana Pak? Saya bilang, lumayan Pak, sekarang saya masuk ICU baru 2 kali. Lumayan, tinggal sepertiga dah. Saya salah di mana ya? Saya periksa. Oh 1 ternyata. Nahan persepuluhan. Nah ini nih, penting nih.
Apa hubungannya, Pak? Bapak Ibu, kalau Anda ke bengkel, orang bengkel bilang gini, Pak, ini apa, nggak enak nih Pak, akselerasinya nggak enak nih Pak, asasinya nggak enak Pak, masuk apa, persneling nggak enak, ini kenapa ya Pak nggak enak? Dicek sama orang bengkel, oh bensinnya jelek kualitasnya. Anda bilang begini, apa hubungannya Pak? Itu sama orang konseling sama pendeta itu. Orang tanya sama saya, kemarin ada konseling sama saya bilang begini, Pak, saya ini punya apa, libido tinggi katanya. Waduh, saya ini perempuan lagi. Waduh, kenapa ya Pak? Saya bilang gini, coba cerita sama saya, hubungan kamu sama bapak kamu. Bapak saya lari Pak, sambil nangis, saya benci bapak saya. Saya bilang, lah itu, saya bilang, kamu nggak ngampuni apa bapak kamu sama ngampuni selingkuhan bapak kamu, ya ini akibatnya. Sekarang kamu sendiri punya masalah hampir sama peristiwa ini. Dia tanya sama saya, apa hubungannya Pak? Saya cerita soal bengkel itu tadi tuh. Sama, apa hubungannya? Begini, mekanik bengkel tuh bertahun-tahun di bengkel, gitu saja. Pendeta juga sama. Sudah tahu bertahun-tahun. Banyak orang tanya, apa hubungannya Pak? Lah kan sama orang ke bengkel begitu. Masa kasih Tuhan, saya ulang kembali. Jadi pada saat orang sakit berkali-kali, sudah sakit terus, darahnya mulai rusak. Entah penyakit apalah, sebut penyakit apa. Darah mulai rusak, ikatan silver cord kehidupan mulai lemah kendor. Roh jiwa tubuhnya mulai terpisah. Makanya sering bingung. Kok rame ya? Orang kalau lagi sakit di rumah sakit, lagi bingung gitu, kita kagetin. Apa kabar? Dia ingat lagi. Nanti kalau dia diam-diam sendiri, dia melihat saudaranya gitu. Karena memang sudah di dua dunia. Sampai tiba-tiba nanti dia putus dengan dunia yang hidup ini, dia masuk ke dunia yang berbeda. Itu pola urutannya. Jadi kalau ada orang mau meninggal, bilang gini, wah, sudah melihat orang datang rapi-rapi, mau ada pesta buat menyambut raja. Anda namanya orang sakit bilang begini, dasar ngimpi. Oh, kesian. Karena yang mau meninggal ini sudah melihat, betul-betul melihat. Kita sih nggak lihat, tapi yang mau meninggal sudah melihat. Nah, mari saya ceritakan bagaimana kematian seorang Kristen. Kisah Rasul yang ke-6 itu mencatat dengan jelas bagaimana meninggalnya seorang Kristen yang dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Paulus dipenggal pada zaman Kaisar Nero. Petrus disalibkan terbalik. Tapi dari semua kisah, Rasul Thomas ditombak di Kerala, gitu ya. Dan semua rasul biasanya dihabisi dengan cara yang sangat sadis. Rasul Yohanes nggak bisa dibilang beruntung sih, karena digoreng dalam minyak dan dibuang di Patmos. Kisah 7 saja. Tuduhan terhadap Stefanus. Kisah 7 kita lihat ayat 54. Langsung terakhir saja. Ketika anggota Mahkamah Agama mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka sambut dengan gertakan gigi. Makanya orang yang sering gertak gigi ini pasti marah nih hatinya. Gitu. Makanya orang harus senyum terus. Giginya dilepaskan. Hahaha, gitu ya. Kalau gigi nggak pernah terlepas ini, hati nggak terlepas, tetap amarah menguasai. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ngapain itu? Menatap kemana? Roh Kudus, dia memenuhi Stefanus, kemudian Stefanus menatap ke langit. Tiba-tiba waktu dia mengalami ini semua, dia melihat kemuliaan Allah, Yesus diri sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh, aku lihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bayangkan, ini sebelum meninggal nih. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil tutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka seret dia keluar kota, lempari dia, saksi letakkan jubah mereka depan kaki seorang muda bernama Saul. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Roh pulang kemana? Ke Tuhan Yesus. Sambil berlutut, masih bisa berlutut loh. Berarti waktu dilempari, dia masih ingat toh? Masih ingat. Nah, kalau orang dilempari, teriak pertama, aduh toh pasti toh. Terus tangannya dipakai buat tameng, terus sembunyi di pinggir-pinggir. Dia nggak langsung berlutut, ia seru dengan suara nyaring. Nyaring berarti segenap hati nggak?
Masih bisa. Tuhan, jangan tanggung dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saudara Tuhan, kematian Yesus sama Stefanus itu beda total. Yesus tuh meninggalnya disikap, dicambuk, dihantam, digebuk, diludahi, darah kemana-mana, dan penuh dengan kesakitan. Kenapa? Karena memang dia meninggal untuk menebus dosa. Meninggal penebusan dosa itu pasti sakit. Tolong Anda ingat kembali orang-orang yang pernah ilmu gelap, bawa jimat sebelum meninggal. Anda pernah dampingi mereka, Anda akan sangat kasihan. Orang yang pernah ilmu gelap, orang yang pernah kuasa-kuasa kegelapan, pernah kasih sajian, itu kalau meninggal masih pegang jimat, itu bayangkan. Darahnya sudah lemah, ikatan silver cord-nya sudah lepas, tapi karena kuasa gelap, itu jiwa, tubuh, sama rohnya kagak bisa lepas. Rasanya itu seperti sesek, tapi gak bisa mati. Perhatikan orang-orang yang kuasa-kuasa gelap waktu meninggal, biasanya matanya mendelik penuh dengan perjuangan. Perhatikan orang percaya Tuhan waktu meninggal. Wajahnya kayak tidur. Yesus bilang begini, Guru, Lazarus mati. Marta sama Maria, apa Yesus bilang? Dia cuma tidur. Orang kota bilang, kun, tidur. Bagi orang Yahudi, tidur sama mati itu sama. Kenapa? Tidur kalau bangun lihat dunia lagi kan? Mati juga sama. Begitu mati, bangkit, lihat dunia baru. Nah, mati Tuhan Yesus sama mati Stefanus beda. Dan kita ini ada di konteks mati Stefanus. Tapi tolong ini adalah cara pandang Stefanus. Jadi orang luar melihat kan dia dihantam. Wah, sakitnya bukan main. Kita lihat gaya meninggalnya orang Kristen Stefanus ini. Yang pertama, orang percaya sebelum meninggal, ini Stefanus pada ayat ke-55, dia belum digebukin toh? Belum diseret kan? Belum dipukuli kan? Belum dilempari kan? Orang percaya sebelum dia meninggal, itu biasanya dia mendapat satu vision. Penglihatan atau satu tuntunan. Saya punya seorang teman baik, memang teman baik, usianya waktu dia meninggal sudah 70 tahun. Tahun lalu dia meninggal, dan kami sangat kehilangan sekali. Pendeta Lukman Hakim. Saudara Tuhan, seorang hamba Tuhan. Pada saat sebelum meninggal, itu waktu saya datang ke tempat pemakamannya, keluarganya membagi kami kertas yang berisi pesan-pesan beliau sebelum meninggal. Bayangkan, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kayak khotbah aja. Dia bikin satu surat yang isinya adalah pesan bagi yang akan ditinggalkan. Dan sebelum dia meninggal, itu dia ngapain? SMS. Lagi SMS. Jatuh SMS-nya. Diambil sama istrinya, di SMS lagi. Jatuh lagi. Diambil sama istrinya, dikembalikan, sudah meninggal dia. Enak ya? Enak ya meninggalnya? Saya beritahu, meninggal enak tuh anugerah. Orang dunia mau meninggal, bukan susah, susahnya bukan main. Satu anugerah besar yang pasti. Ini teman saya pernah bilang sama saya, ada satu yang saya tidak bisa pungkiri dari orang percaya Yesus. Waktu dia mau kembali ke rumahnya, senangnya bukan main. Sekarang kita lihat sebentar. Stefanus sebelum meninggal, dia melihat. Saudara Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus sebelum meninggal, itu akan mengalami peristiwa-peristiwa rohani. Kita yang orang lain sih biasa, oh enggak juga. Lah kan kamu yang ngomong, belum tentu juga kan. Saya melihat banyak orang yang sebelum dia meninggal, cinta Yesus. Sebelum meninggal tuh dia melihat satu hal yang rohani sekali. Misalnya, Tuhan datang jemput dia. Ada yang kereta kuda datang. Ada yang malaikat datang. Dan saya perlu beritahu, rohani seseorang itu sangat menentukan pada saat dia meninggal. Kenapa? Siapa menjemput Anda waktu Anda meninggal nanti, tergantung kehidupanmu dalam rohanimu. Tapi kalau disambut malaikat ya senang juga gitu loh.
Disambut Tuhan Yesus, ini Yesus sendiri nih yang tampak nih. Anda nggak bisa minta toh? Makanya hari ini hidup kudus. Siapa jemput Anda nanti tergantung rohanimu. Makanya perhatian orang dunia yang meninggal. Dia bilang gini, kemarin saudara saya jemput saya, gitu kan? Kenapa orang dunia kalau meninggal, yang jemput biasanya adalah omnya, opungnya, opanya, saudaranya sudah meninggal, ya kan? Perhatikan baik-baik. Seringkali orang sudah mau meninggal, dia bilang gini, kemarin saya ketemu sama si A. Si A tuh teman dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kenapa yang jemput begitu? Tuhan tuh masih baik loh. Tuhan tuh baik sekali, saudara. Sangat amat baik. Orang kalau mau pindah dunia, biar nggak kaget, sama Tuhan itu diperlihatkan teman-temannya. Biar waktu pindah itu nggak kaget. Tapi kalau orang tidak mencintai Tuhan, durhaka sama Tuhan, yang jemput malaikat maut. Nah kalau itu teriak-teriak tuh, wah, itu saya pernah ketemu orang seperti itu meninggal, teriak-teriak, takut, gelap. Lah wong saya ini kan putih begini, dibilang gelap mananya. Kehidupan kita sangat menentukan. Kalau kita hidup sungguh sama Tuhan, itu yang jemput kita itu nanti ada urutannya. Nabi Elia yang jemput tahu, oh kereta kuda dipersiapkan, itu satu pawai, itu parade tuh, yang bawa dia naik pakai kereta api. Kereta berapi, bukan kereta api. Kereta berapi, luar biasa, amin. Pakai kuda. Wah. Anda bilang sama saya mau dijemput pakai Mercy, Pak. Duniawi, gitu. Jangan usah mikir-mikir begitu, pokoknya. Nah, Stefanus itu waktu dia dilempar, memang batu yang dilempar. Saya mau tanya, dia berasa nggak? Berasa? Tidak, saudara. Perhatikan baik-baik. Dia masih bilang ini, sedang mereka melemparinya, tengah lempari, Stefanus berdoa. Katanya, Tuhan Yesus, terima rohku. Masih ingat Tuhannya. Dan dia ngomong nggak salah loh ya. Terima amal baikku. Enggak. Dia nggak bilang, terima kehidupanku. Enggak. Tuhan, terima aku sepenuhnya. Enggak. Stefanus ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ngerti teologi nih. Waktu dia dilempari, cara berpikirnya masih tetap lurus. Terima rohku. Tetap lurus. Terus berlutut. Dia tahu tunjukkan hormat sama Tuhannya. Berarti pada saat dilempari, sebetulnya dia sedang membuat hubungan dengan Tuhan itu. Jadi pasti lagi hubungan sama Tuhan. Kenikmatan bersama dengan Tuhan itu membuat dia tidak merasakan apapun dalam dagingnya. Saudara kasih tahu, ini saya mau ngomong soal orang Kristen. Orang percaya itu kalau meninggal, itu lepasnya nafas dari kaki dulu. Makanya kalau mau meninggal, pegang kakinya, begitu dingin, bentar lagi meninggal. Pernah namanya orang meninggal? Ya, kalau mau sering, ke rumah sakit sering-sering, atau jadi hamba Tuhan, pasti sering nanti. Saya kalau lihat orang, saya pegang, waduh kaki dingin. Contoh paling gampang gini, seperti saya bilang bahwa mati sama tidur kan sama. Anda kalau tidur, yang pertama tidur apanya dulu? Kaki. Makanya kalau Anda mau melek, kaki goyang-goyang. Gak akan tidur. Orang tuh kalau tidur, pertama tuh kakinya dulu. Contoh, kalau Anda nggak mau ngantuk, rendam kaki pakai es. Nggak bakal ngantuk itu. Gini, buka terus. Tidur tuh dari kaki dulu. Makanya orang kalau sudah duduk, enak, malas berdiri kan? Kenapa? Kakinya sudah santai. Sudah slow darahnya, seret. Naik terus ke atas. Baru. Coba orang tidur gigit kaki. Nyamuk gigit kakinya. Bangun tuh. Aneh tuh. Makanya orang kalau mau meninggal tuh nafas dari kaki dulu. Naik ke atas. Set. Udah. Keluar semua. Keluar udah. Begitu keluar nafas itu, keluar semua. Lepas tuh. Roh, jiwa, tubuh, lepas. Dengan tali itu kendor. Lepas. Talinya ngikut. Kehidupannya ngikut. Ke atas. Ikut. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi pada saatnya dilempar, itu dia sedang hubungan sama Tuhan. Jadi kenikmatan hubungan itu membuat dia itu nggak berasa hal-hal jasmani. Karena dia hatinya terpikat sama Tuhan. Makanya ada orang kalau meninggal, masih mikir usahanya, masih mikir mobilnya, depositonya. Itu duniawi sebetulnya. Nah, perhatikan, kalau orang meninggal Kristen itu begini, dia meninggal. Sebelum meninggal, dia akan melihat hal yang berbeda.
Lihat dulu. Supaya nggak kaget, dia lihat dulu. Kemeriahan, wah apalagi kalau mau meninggal, meriah. Raja datang, wih seneng itu, meriah. Terus dia mulai kehilangan kesadaran akan hal-hal duniawi. Terus dia mulai senyum. Lihat ya, ada orang mau meninggal senyum-senyum, senyum-senyum gitu. Ada orang mau meninggal rapi-rapi diri. Baju dirapi-rapin terus. Karena dia merasa dia mau ketemu sesuatu. Dia nggak sadar tuh gini-giniin. Menarik bajunya, memasukkan baju nggak sadar. Ya baju juga baju keluar semua sih bajunya, baju rumah sakit. Tapi dia mau rapi-rapi semua. Rambutnya tarik-tarik ke atas gitu. Supaya rapi. Karena dia sudah melihat hal yang berbeda. Terus tiba-tiba nanti, dia akan mulai masuk tuh. Dia tarik nafas terakhir. Saudara, tidak pakai sakit. Ini loh. Sampai hari ini pendeta ngomong 100 kali, Anda nggak percaya mungkin. Sampai ngalami baru percaya. Saya kasih tahu hari ini. Orang Kristen kalau meninggal, tidak berasa sakit. Yang ngelihat, waduh penyakit, waktu sakit Pak teriak-teriak Pak. Karena kanker teriak-teriak. Iya, pada saat proses sakitnya. Tapi pada saat kematiannya, dia nggak berasa sakit. Damai. Sakitnya sudah hilang. Sakit itu tertinggal. Dia tarik nafas, dia lepas, pisah tuh, cerk pisah. Tubuhnya tergeletak di ranjang, rohnya kembali, nafasnya kembali yang tadi, jiwanya naik. Jiwa itu bentuk kayak kita ini. Jiwa itu adalah kesadaran kita akan diri kita. Jiwa adalah kesadaran kita akan diri kita yang seperti ini. Jadi kata jiwa itu mencakup roh, mencakup nafas kita, keberadaan kita tuh jiwa semuanya. Tubuh kita, dalam jiwa. Jadi seringkali kata jiwa itu disamakan dengan orang. Kita selamatkan jiwa-jiwa. Itu artinya apa? Orang yang utuh kan gitu. Artinya kan gitu. Nah, pada saat itu mereka lepas, nafasnya sudah lepas. Naik tuh. Dia masih bisa lihat orang di bawah nggak? Masih bisa lihat. Tapi tidak lama. Nah, dari mana cerita itu? Kita buka Lukas 16. Lukas 16 ayat 19. Ini luar biasa sekali. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saya tidak anti sama orang kaya. Yang saya anti adalah orang kaya tidak bisa menggunakan kekayaannya untuk mencari Tuhan. Saya aneh sama orang diberkati, kaya raya, hidupnya enak, mau cari kebaktian aja, susahnya setengah mati. Aneh, punya duit banyak tapi mau kebaktiannya susah. Itu namanya adalah terbelenggu dalam kemiskinan sebetulnya. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badan penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Ia hilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya, malah anjing datang menjilat boroknya. Ini penting. Kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan. Itu dia. Nah, orang kaya juga mati, lalu perhatikan, ayat ini mengatakan begini, pada saat Lazarus orang miskin itu mati, lalu dibawa oleh malaikat. Sedangkan orang kaya mati, lalu dikubur. Lihat dua kata ini. Lalu dibawa, sama lalu dikubur. Saya mau tanya, Lazarus dikubur nggak? Dikubur pasti. Tapi kenapa Alkitab tekankan justru lalu dibawa? Sedangkan orang kaya lalu dikubur. Artinya dikubur tuh masuk, ditutup oleh bumi ke dalam dunia orang mati. Sedangkan Lazarus dibawa oleh malaikat. Jadi pada saat orang meninggal, sampai kemudian dijemput, itu ada satu proses waktu. Dalam alam roh tidak ada waktu. Tetapi dalam alam jasmani, kita bisa melihat ada waktu. Waktu orang percaya itu meninggal, trek, dia dibawa langsung. Makanya kalau ada orang meninggal, tapi dia tidak dibawa, dikubur, itu berarti meninggalnya sebelum waktunya, atau meninggal tidak dalam Yesus. Orang meninggal tidak dalam Yesus, itu akan langsung masuk ke kubur. Ke dunia orang mati. Orang kaya ini meninggalnya tepat waktu ini. Sesuai waktu Tuhan, tapi nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau orang itu meninggalnya tidak tepat waktu,
biasanya dia akan tengok-tengok, tenger-tenger, orang Jawa bilang, luntang-lantung, bingung-bingung. Berapa lama? Saya tidak mau bahas sekarang. Nanti ada bilang lagi, wah ini kalau orang jahat kemana? Nanti, saya nggak mau bahas ini sekarang. Yang saya akan bahas adalah, orang kaya itu masuk ke dalam Hades, Lazarus masuk ke pangkuan Abraham. Bukan pangku-pangkuan loh. Pangkuan Abraham artinya tempat di mana Abraham ada sebagai bapak orang beriman. Jadi imannya Abraham yang dipegang. Tetapi perhatikan baik-baik, pada saat dia ketemu sama Abraham di sana, orang kaya itu tidak punya lagi kesadaran akan dunia. Jadi orang kalau sudah mati, itu tidak punya kesadaran akan dunia lagi. Dunia hidup ini nggak ada lagi. Nanti kalau mati, kamu kawin lagi, aku menghantui kamu. Tenang saja. Jangan, saya bilang. Banyak orang bilang gini, Pak, istri saya sudah mati, Pak. Saya mau kawin lagi takut, Pak. Dia ngeliatin saya terus. Nggak ada cerita begitu. Orang kalau sudah mati, itu nggak punya kesadaran akan bumi lagi. Tapi bisa nggak orang yang sudah mati itu melihat kepada saudaranya yang masih hidup? Kalau Tuhan izinkan, bisa. Jadi semuanya harus kendali Tuhan Yesus. Contoh bukti bahwa orang kalau sudah mati, dia sudah nggak terpikat sama dunia, nggak punya sadar soal dunia. Apa kata orang kaya? Bapak Abraham suruh Lazarus bangkit lagi. Di rumahku masih ada saudaraku yang belum kenal Tuhan. Waktu dia ngomong begitu, itu kan adalah pemahaman dia sebelum dia mati, toh. Jadi pada saat dia mati, dia merasa bahwa situasi Lazarus itu lebih bagus daripada dia. Dia minta Lazarus bawa kabar kepada keluarganya. 2 Raja-Raja 22, ayat ke-20. Kita masuk di 2 Raja-Raja 22 ayat 20. Sebab sesungguhnya aku mengumpulkan engkau pada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai. Matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Jelas ini? Jadi orang kalau sudah meninggal, dia bisa lihat kejadian dunia nggak? Tidak. Nggak bisa sama sekali. Bukti berikutnya, terakhir. Nah ini kalau jemaat bilang terakhir ini senang biasanya. Saya akan rangkum nanti untuk dibawa pulang. Wahyu 6 ayat 9. Ketika anak domba membuka meterai kelima, aku lihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka seru dengan suara nyaring kepada katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Apa artinya? Artinya bahwa orang yang sudah meninggal itu teriak sama raja, kapan nih? Kapan nih? Maksudnya kapan rapture-nya gitu loh. Orang di sana juga nunggu loh kapan rapture. Karena kalau rapture yang naik pertama siapa? Yang meninggal dalam Kristus. Jadi yang nunggu rapture gak cuma Anda dan saya. Yang meninggal juga nunggu. Kalau mereka meninggal dalam Kristus. Mereka teriak, kapan nih? Kapan nih? Apakah malaikat bilang begini? Ntar, ini baru meterai kelima nih. Enggak. Dia bilang gini, istirahat sebentar lagi. Berarti orang yang meninggal tahu nggak kondisi muka bumi? Nggak tahu. Saya ulang ya. Orang yang meninggal dalam Tuhan, satu, dia tidak mengalami sakit pada saat menjelang kematian. Sakitnya adalah pada saat proses awal, misalnya di kemo gitu sakit itu. Tapi pada saat Tuhan mau bawa dia, dilepaskannya 3 unsur ini, itu dia tidak sakit. So, Anda jangan takut untuk ini. Ya, jangan takut. Untuk menjamin Anda tidak sakit, apa yang terjadi? Justru Anda akan mengalami satu peristiwa surgawi dulu. Entah tiba-tiba waktu Anda masih dalam dunia ini, Anda melihat sesuatu, atau mengalami sesuatu. Saya pernah ngalami pada saat papi saya dipanggil Tuhan. Jadi papi saya dipanggil Tuhan itu di ICU, saya boleh stay di tempat dia tiap malam. Karena kebetulan beliau adalah
mantan ketua yayasan dari rumah sakit itu. Jadi waktu dia masuk rumah sakit, kami keluarga diizinkan untuk tinggal bersama dengan di dalam kamar itu. Dan luar biasa, papi saya di kamar ini, depannya itu adalah yang tanpa kamar, itu ada orang-orang, wah itu nunggu di ICU malam-malam, luar biasa saudara. Teriak-teriak. Tapi ada satu yang luar biasa, tak seorang pun di sana menolak didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Mau nginjil berhasil, masuk nginep di ICU kalau malam-malam. Itu orang sudah mau meninggal, didoakan cara apa aja doyan pokoknya. Itu depan kami. Itu ada seorang ibu, hamba Tuhan. Waktu saya datang, wah sudah dalam kondisi kritis. Malam tuh gak ada orang. Saya datang, saya pegang. Waduh dingin. Udah dingin, tiba-tiba, susternya telepon, keluarganya datang semua ke dalam. Pas gue kumpul semua, saya lagi tunggu di situ. Saya liatin karena papi saya tuh nggak mau ditinggal. Jadi dia minta saya hanya melihat saja, tapi nggak boleh keluar dari ruangan itu. Saya lihat gini, saya kaget luar biasa. Itu dari koridor, saya melihat bayangan pria tinggi besar, terang, masuk itu. Itu semua keluarga nangis semua. Itu hamba-hamba Tuhan di kota Semarang, dan beberapa yang kumpul di situ, di kota Semarang waktu itu. Masuk. Waduh, saya bilang, masuk. Wah, luar biasa saya bilang. Begitu keluar, langsung, nggak berapa. Bunyi. Semuanya nangis. Saya bilang, jangan nangis. Tadi ada yang datang, ngambil ini bukan siapa-siapa. Itu tinggi besar bercahaya. Itu sukacita terjadi pada saat itu. Luar biasa. Terus waktu itu kan dalam proses kematian itu begitu lama. Jadi waktunya lama sekali. Ternyata tuh tante yang itu tuh nunggu anaknya perempuan atau mantunya perempuan, saya lupa. Cuma mantunya datang tuh. Tapi sebelum datang tuh orang besar sudah masuk dulu. Jadi begitu datang, lihat sebentar, cit bunyi. Saudara saya Tuhan, pertama kalinya saya ngelihat orang meninggal dalam kondisi hati saya tuh senang. Kenapa? Karena saya melihat situasi itu. Saudara saya Tuhan, ini luar biasa sekali. Jadi orang Kristen kalau meninggal, percaya Tuhan Yesus ya, bukan Kristen biasa loh. Kristen juga banyak zaman sekarang KTP-nya. Pada saat pulang, tidak sakit karena Anda akan mengalami hal rohani. Dan Anda bisa tahu melalui siapa yang jemput Anda. Apakah perayaan, parade, Tuhan sendiri, malaikat. Ini Lazarus ini kebetulan yang bawa malaikat. Anda bilang ini, kalah dong sama yang Stefanus yang jemput Tuhan Yesus. Begini ya, ini prerogatif surgawi. Nggak usah menghakimi siapa lebih hebat, gitu. Yang penting nanti mahkotanya di sana. Tapi orang tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan langsung alami. Pada saat dia meninggal, mau meregang nyawa, meregang kehidupan, melepas tali itu putus, itu rasanya nggak enak sekali. Kayak sesek. Nah, saudara Tuhan, itulah pola kematian orang percaya. Jadi ada ikatan silver cord yang akan pisah. Nah, orang yang biasanya pulang, kalau dia langsung pulang, itu pada saat nanti silver cordnya putus tuh, putus. Dia mulai ngangkat tuh, angkat. Dan dia akan masuk ke tempat yang baru. Biasanya orang yang belum akan mati, itu waktu dia pergi, itu sendirian, masuk lorong. Nggak ada yang jemput. Biasanya yang begini, itu pulang lagi biasanya. Saya baca dari semua situasi orang yang pernah bangkit dari mati, dia pasti begini. Dia meninggal, lihat lorong, dia jalan, bingung, lihat kiri kanan bingung, nanti ketemu ngobrol, entah ngobrol sama Petrus lah, ngobrol sama Tuhan Yesus, terakhir bilang begini, kamu belum waktunya, pulang lagi. Biasanya begitu. Nah, saudara Tuhan, peristiwa ini, saya pikir ini adalah merupakan cerita yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu punya maksud buat hidup kita loh. Jangan takut. Setiap Anda dan saya ditetapkan untuk tidak meninggal, untuk rapture, atau untuk mati satu kali dengan satu cara. Jadi jangan khawatir. Tidak akan menyakiti. Bahkan kita, kalaupun harus pulang, Tuhan akan janji, sesuai kata firman Tuhan. Akan terjadi kegerakan besar. Di mana rohani kita paling oke. Tuhan bawa pulang. Perhatikan kisah kematian Daud yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat Daud itu waktu meninggal, waduh,
luar biasa. Itu enaknya luar biasa. Dia meninggal dikatakan dalam usia yang lanjut, dalam kondisi yang mulia, dan kondisi yang sangat luar biasa sekali. Nah, yuk kita lihat sebentar firman Tuhan. 1 Raja-Raja 2. Ini pada saat Daud meninggal. 1 Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Perhatikan gak cuma Daud, Abraham. Perhatikan Yakub, Musa, Ishak. Yakub luar biasa. Sebelum dia meninggal, dia kasih apa dulu? Berkat. Setelah berkat, Yakub luar biasa. Dia tarik kakinya ke atas, terus meninggal. Ini loh orang Kristen nih loh. Jadi di akhir hidupnya pun dia tetap melakukan tindakan yang baik. Kasih Tuhan, ini yang saya mau katakan. Kematian orang Kristen itu ada prosesnya. Pertama kita mungkin mengalami yang gak enak, sakit. Tapi pada satu titik, waktu kita mau melepaskan silver cord kehidupan itu, Alkitab katakan dengan jelas, kita akan mengalami hal-hal surgawi. Dan itu saatnya kita melepaskan berkat seperti Stefanus. Berkat. Lepaskan berkat yang terbaik. Setelah itu, kumpul. Tunggu saatnya pengangkatan, di mana Anda dan saya ikut hadir di sana. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tahun ini secara dunia bukan tahun yang gampang. Tahun ini secara dunia penglihatan atau kuping kita bukan tahun yang baik. Akan ada banyak peristiwa yang mungkin gak enak. Tapi saya beritahu, kita hidup dengan aturan surgawi. Kita hidup dengan peruntungan surgawi. Kita punya tugas di tahun ini untuk terus maju dengan hal-hal spiritual karena kita akan menuai. Buka tangan kita. Bapa di surga, kami mengerti bahwa Engkau telah menetapkan kehidupan orang percaya dalam satu anugerah yang besar. Kristus telah mati 2000 tahun lalu, tanggung semua dosa, segala kemiskinan, kemeratan, kegagalan hidup kami, semua pencideraan, dan Tuhan Yesus menjadi kutuk supaya kami hidup bisa berkemenangan. Terima kasih, kami tahu ada saat di mana Tuhan tetapkan kami untuk kami boleh kembali berkumpul bersama dengan orang-orang percaya dari seluruh penjuru muka bumi. Karena oleh kasih-Mu sendiri Kau tetapkan bahwa manusia hidup dan akan mati satu kali atau akan diangkat pada saat Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami orang yang percaya kepadamu. Tuhan terus pimpin kami bahwa kami tidak takut. Dalam setiap perkara yang kami akan alami, Tuhan sudah sediakan satu yang terbaik, sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang tidak sakit. Karena kami adalah warga kerajaan sorga dan kami datang dengan cara berbeda, hidup dengan cara berbeda, bahkan pulang dengan cara berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah nyatakan dalam firman-Mu sendiri waktu kami pulang, pada saat itulah ada hal-hal surgawi yang akan menjemput kami. Dan kami akan melepaskan berkat yang luar biasa sekali. Kami tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami pengertian. Supaya kami tidak takut menghadapi apa yang terjadi hari-hari ini. Kami tahu varian penyakit semakin banyak, tapi kami tahu ini cuma sekedar tanda saja bahwa Tuhan segera akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami mengerti dalam hidup kami bersungguh-sungguh. Karena Tuhan, karena waktu kami hidup sebagai pemenang, bahkan kami meninggal mati pun sebagai pemenang. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan dalam hidup kami, bahwa tahun ini, terutama tahun ini, kami akan menghidupi hal-hal yang lebih spiritual lagi, hal yang lebih kudus, hal yang lebih rohani, karena kami tahu kami adalah warga kerajaan sorgawi yang rohani. Terima kasih berkati berlimpah-limpah Tuhan, kami hadir pada hari ini, dan biarlah anugerah Tuhan tidak pernah lekang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa diberkati sama-sama boleh katakan, amin, haleluya, saudara-saudara sekalian.